Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik-baik saja, luar biasa. Ya. Ya. Baiklah anak-anak, silakan keluarkan bukunya Pendidikan Agama Islam sesuai dengan jam pelajaran. Ya. Sebelum ke materi, Bapak tanya dulu pastikan karena Bapak tadi masuk di sini di bagian pertama. Siapa yang tidak hadir hari ini? Renal Sama ada boy. Apa alasan Anda tidak hadir? Renal sakit, Sakit. boy. Izin. Izin. Oke. Yang lainnya aman? Insya Allah yang hadir hari ini mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Amin. Ya. Iya. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum ke pembelajaran materi, seperti biasa, pembiasaan untuk tadarus Al-Quran, tidak tahu satu ayat ataupun beberapa ayat, silakan bisa dilihat. Bapak sudah siapkan sesuai dengan materi surat Al-Maidah ayat 1, bisa dilihat ke depan ataupun kalian bisa melihat ke kitab Al-Quran ataupun ke media yang lainnya. Ya, silakan kita untuk memulai bacaannya dengan penuh kehusyuan supaya dapat berkah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ada yang mau baca artinya silakan. Ya, silakan. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan tidak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram. Jika haji atau umroh, sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Benar Allah. Terima kasih jazakumullah khairan Ananda Mega yang sudah membacakan terjemah Al-Quran surat Al-Maidah ayat 1. Kira-kira ini materi tentang apa Bapak hari ini? Yang ya, betul ya. Bukti beriman salah satunya ditunjukkan dengan menepati janji. Tapi sebelumnya lupakan sebutkan dulu tujuannya di sini. Ya. Ini anak-anak semuanya, pada kesempatan ini materi yang berbeda dengan sebelumnya. Ini materi bab yang kedua, di mana topik bahasanya adalah bukti beriman. Salah satu indikatornya menepati janji, kemudian bersyukur nikmat, kemudian alasan mencintai orang lain. Tetapi pada pekan ini pertemuan pertama di bab kedua ini cukup pada kegiatan yang pentingnya adalah untuk menganalisis tentang menepati janji sesuai dengan Quran surat Al-Maidah ayat 1 yang tadi sudah dibacakan bersama-sama. Paham ya? Oke. Sebelum menggali untuk materi Bapak sampaikan, Bapak akan explore dulu pengetahuan kalian. Siapa tahu yang sudah tahu? Kira-kira apakah kalian hari ini sudah menepati janji belum? Cum yang sudah menepati janji hari ini? Contohnya apa? Janji kepada diri sendiri. Apa janji kalian? Siaran hari ini. Sudah Anda? Sudah. Terima kasih. Ya. Janjinya teruskan. Bukan hari ini saja. Terus untuk selalu menepati janji. Bukan hanya kepada diri sendiri saja. Bapak lontarkan pertanyaan lagi yang kedua. Kebalikannya sekarang. Kebalikan orang yang tidak menepati janji. Itu termasuk daripada ciri orang yang apa? Cum? Apa? Betul? Iya. Jadi orang yang tidak menepati janji
hal, 3 indikator orang yang munafik. Yang pertama, Ida hadasa kadaba. Di mana orang tersebut berbicara dia suka berbohong. Yang kedua, wa ida wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji suka ingkar. Yang ketiganya ada yang tahu? Apa artinya? Apabila diberi amanat selalu ikat. Oke. Jadi ada berapa tanda orang munafik itu? Iya. Yang pertama. Apabila dia berbicara Oh, yang kedua. Yang ketiga. Diberi amanat khianat. Iya. Diberikan kepercayaan, diberikan amanat, dia berkhianat. Apakah kalian mau disebut orang munafik? Jika tidak mau, maka kita harus menepati janji. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh teman Ida, Ananda Jamil, luar biasa. Ya, menepati janji. Ya, oke. Baiklah anak-anak, nih kita untuk menganalisa atau menganalisis daripada ini menepati janji sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 1. Ayatnya tadi Allah memerintahkan aufu bil uqud, yang artinya penuhilah oleh kalian. Apa katanya? Janji. Berarti janji itu kepada siapa saja? Yang pertama, diri sendiri. Yang kedua, yang ketiga, kepada Allah. Janji itu meliputi 3 indikator atau 3 aspek. Bisa kepada diri sendiri, yang kedua kepada orang lain, yang ketiga kepada Allah. Ada yang tahu tidak di antara kalian? Jika seseorang belum memenuhi janjinya, apakah ketika orang tersebut di dunia sudah meninggal, di akhirat akan ditagih? Akan diminta pertanggungjawabannya? Silakan alasannya, Cung. Silakan, siapa namanya? Firman. Apa alasannya? Soalnya kan janji adalah utang Pak, jadi setiap utang harus dibayar. Harus dibayar. Meskipun sekecil apapun. Ya, betul. Meskipun janji. Janji juga utang. Utang seperti itu. Sepakat? Sepakat. Terima kasih. Ya. Oke, itu janji. Betul, apa yang sampaikan teman kalian itu betul-betul. Seperti itulah Allah. Ya, janji itu sampai kapanpun akan selalu ditagih. Belum beres. Kalau kalian punya utang sekecil apapun, kalian meninggal, tetap itu harus dipenuhi, harus dipertanggungjawabkan. Karena Bapak pernah baca dalam suatu hadis, jika seseorang meninggal itu dalam memiliki suatu janji yang belum terpenuhi, maka kata Rasul, apa katanya? Ada yang tahu? Nah, jadi orang tersebut tidak akan diterima arwahnya oleh bumi ataupun langit. Ya, baiklah anak-anak. Ini kalian silakan kelompok sesuai dengan barisannya masing-masing. Berarti ada 4. Ada 4 kelompok. Kelompok pertama ini di sebelah barat. Yang selanjutnya kelompok 2, kelompok 3, dan yang terakhir di ujung timur adalah kelompok 4. Yang kelompok pertama tugasnya adalah menganalisis daripada Quran surat Al-Maidah ayat 1. Yang kedua, ya, silakan kelompok 2 kalian memberikan hukum atau terjemahan secara mufrodah atau kosakata. Boleh membuka referensi buku apapun yang ada hubungannya di Al-Quran ataupun di media internet. Cukup? Iya, silakan buka bukunya, buka medianya. So, buka Pak Ade tinggal ya. Ini bagi-bagi ya. Ini nomor 2, Weh. Nomor 2. Iya. Nanti aku yang kayak depan, tengah. Baru yang satu yang jangan. Baiklah semuanya, sudah beres semuanya kelompoknya? Silakan untuk mempresentasikan. Dari kelompok 1, silakan untuk
perwakilannya memberikan analisa tentang surat Al-Maidah ayat 1. Silakan di sana saja berdiri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis dari surat Al-Maidah ayat 1. Jadi menurut ayat ini, surat Al-Maidah ayat 1 bukti dari orang yang beriman, yaitu menepati janji baik terhadap dirinya, orang lain, dan terhadap Allah, bahkan terhadap makhluk lain seperti binatang. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Bagus. Dan yang lainnya, kelompok yang lainnya sudah semuanya. Alhamdulillah mungkin ya hari ini kita sudah mencukupi atau sudah tercapai yang pertama daripada menganalisa daripada kandungan salah satu ayat tentang menepati janji, yaitu Al-Maidah ayat 1. Kemudian kalian kelompok yang lain mengidentifikasi daripada hukum bacaan tajwid khususnya qalqalatul huruf. Ya, silakan itu kalian bisa untuk dipelajari lebih lanjut lagi. Nanti bukan hanya di sini saja kalian terapkan ketika membaca Al-Qur'an. Jangan sampai tidak menggunakan ilmu tajwid. Bisa paham? Siap menepati janji? Siap. Apa itu jambu? Makanan. Apa itu jambu? Jambu itu janji, janji busuk. Janji busuk. Jadi orang yang suka beri jambu, yang suka memberikan jambu itu orang yang tidak memberikan apa? Memiliki iman. Betul kan? Iya. Berarti orang yang selalu memberikan jambu, apapun jenisnya, dia adalah orang yang tidak beriman. Berarti orang tersebut dikatakan apa tadi? Munafik. Paham ya? Iya. Ini ya. Kalian nanti yang pertama di sana ada 5 soal, kerjakan secara kelompok. Yang ini. Paham? Nah, yang keduanya nanti kalian bisa untuk masuk link. Nah, ya. Tugas yang kedua kalian ini kerjakan secara mandiri. Itu linknya kalian boleh nanti diakses. Kalau habis kuota bisa nanti ngerjakannya di tetangga yang ada wifi, ya, nebeng. Atau kalau sekarang sudah ada nih, yang rumahnya dekat kantor kepala desa, sekarang sudah disediakan. Tidak mau jauh di sana di terasnya. Bisa ya siap ya? Ya. Ini nanti tugasnya pekan depan, pertemuan selanjutnya akan dinilai atau dikumpulkan. Kemudian itu pula insya Allah kalian semuanya bisa paham untuk lebih dan selanjutnya bukan di atas di sekolah saja. Oke bisa ya? Iya. Ada yang tanya dulu tidak? Cukup? Yakin? Iya. Kalau sudah cukup, insya Allah kita semuanya hari ini dapat ilmu yang bermanfaat dan biasakan untuk berjanji sebagai refleksi. Ayo mulai kita untuk menepati janji kepada diri sendiri. Kemudian ayo kita berusaha untuk menepati kepada orang lain. Jangan memberi janji. Apa kan jambu? Yang ketiga, kita berusaha untuk menepati janji kepada Allah. Bahkan menurut ayat tadi, janji kepada siapa? Binatang pun kita harus bisa menepatinya. Paham? Iya. Kalau sudah paham, insya Allah kita di lain waktu bisa bertemu lagi dalam badan sehat tanpa ada kurangan sedikit pun. Bisa paham? Insya Allah pokoknya ya. Dari Bapak sampai di sini dulu. Kemudian yang kurangnya itu dari Bapak, yang lebihnya bukan daripada Bapak, itu daripada Al-Quran dan hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bertemu lagi di lain kesempatan dengan hari ini kita mengucapkan Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu